Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Intan Maharani, NPM 2003-02-010, Prodi Perbankan Syariah, kelas B semester 1. Di sini saya akan membahas materi tentang struktur hadis untuk memenuhi ulangan akhir semester ganjil. Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita harus menggunakannya sebagai acuan dalam menjalani hidup. Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Untuk itu, kita harus meneladaninya seperti halnya Al-Quran. Namun, banyak terjadi permasalahan mengenai hadis. Hal ini diakibatkan oleh banyak hal, antara lain penghimpunan hadis yang memakan waktu lama. Tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Jumlah kitab hadis yang banyak dan beragam dengan metode penyusunan yang beragam pula, serta timbulnya pemalsuan hadis. Dalam periwayatannya sendiri, hadis Nabi berbeda dengan Al-Quran. Untuk Al-Quran, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara muntawatir, sedangkan untuk hadis Nabi, sebagian periwayatannya berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi ahad. Sehingga dalam pemaknanya pun banyak terjadi perbedaan dan perdebatan. Ada juga yang mempermasalahkan mengenai kesahihan dan tidaknya suatu hadis. Penilaian hadis dapat dikatakan syahih tergantung dari berbagai hal. Salah satu yang menjadi acuan penelitian sahih atau tidaknya suatu hadis adalah dilihat dari struktur hadisnya yang terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Di sini akan jelaskan tentang pengertian sanad, matan, dan rawi secara lebih mendalam. Sanad hadis. Sanad menurut bahasa adalah al-mu'tamad, artinya sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan dan pedoman. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pengertian, antara lain mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Yang lain mengatakan sanad adalah berita tentang jalan matan. Ada juga yang merumuskan sanad yaitu mata rantai para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya. Yang pertama, sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis hingga mencapai Rasulullah. Agar lebih jelas, berikut akan dipaparkan contoh sanad hadis. Musaddad mengabari bahwa Yahya sebagaimana diberitahukan oleh Syu'bah dari Qatdah dari Anas dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, sanad mengandung dua bagian penting, yakni 1. Nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan. Yang kedua, lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadis yang bersangkutan. Misalnya sami, akbarani, an, dan ana. Matan hadis. Matan menurut lughat ialah tengah jalan, punggung bumi, atau bumi yang keras dan tinggi. Menurut istilah ialah lafadz-lafadz hadis yang dengan lafadz-lafadz itulah berbentuk makna. Sebagai contoh, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati
dalam memahami hadis ialah yang pertama, ujung sanad sebagai sumber redaksi. Apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? Yang kedua, matan hadis itu sendiri. Dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Apakah ada yang melemahkan atau menguatkan, dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran. Apakah ada yang bertolak belakang? Suatu materi hadis dapat dinilai baik apabila materi hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis lain yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan realita, fakta sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Matan harus melalui proses penelitian mengenai isinya agar bisa dikatakan makbul atau diterima. Tolak ukur penelitian matan yang dikemukakan ulama tidak seragam. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, sistem para penyusun kitab hadis dalam menyebutkan nama rawi. Suatu hadis terkadang mempunyai sanad banyak, dengan kata lain bahwa hadis tersebut terdapat dalam dewan-dewan atau kitab-kitab hadis yang berbeda rawi akhirnya. Misalnya ada sebuah hadis di samping terdapat dalam Sahih Bukhari, juga terdapat dalam Sahih Muslim, juga terdapat dalam Sunnah Abu Daud, Musnad Imam Ahmad, dan lain-lain sebagainya. Untuk menghemat mencantumkan nama-nama rawi yang banyak jumlahnya tersebut, penyusun kitab hadis biasanya tidak mencantumkan nama-nama tersebut seluruhnya, melainkan hanya merumuskan dengan bilangan-bilangan yang menunjukkan banyak atau sedikitnya rawi hadis pada akhir isi hadisnya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.